Charge! Tentara infanteri Rusia yang mirip seperti zombie menghadapi tentara Jerman dalam pertarungan yang mengerikan sampai akhir dalam peristiwa yang dikenal dengan serangan orang-orang mati atau Attack of the Dead Man. Ya, kedengarannya seperti kisah yang dibuat-buat atau seperti film-film fiksi. Tetapi kisah itu adalah memang kisah nyata dan itu terjadi pada tahun 1915 selama Perang Dunia Pertama. Bagaimana kisahnya? Oke, mari kita bahas. Pada tanggal 6 Agustus 1915, suasana malam itu agak sedikit berkabut. Letnan II Vladimir Karpovich Kotlinski yang memimpin kompi ke-13 dari resimen ke-226 sedang berjalan di sebuah parit yang berlumpur untuk mengecek kondisi pasukannya. Waktu itu tentara Kekaisaran Rusia sedang berperang melawan Jerman di benteng Auschwitz. Mereka menggali parit sebagai tempat persembunyian sekaligus tempat untuk menyerang tentara Jerman yang berhasil menerobos benteng. Benteng ini posisinya terletak di perbatasan. Pada saat melakukan pengecekan, Letnan Kotlinski melihat para prajurit Rusia berbaris dan tampak terlihat lelah. Sementara gemuruh suara tembakan artileri yang jauh di belakang mereka membuat para prajurit tetap terjaga. Sementara di kejauhan pihak Jerman sedang mempersiapkan senjata yang sangat mematikan dan akan menghabisi seluruh tentara Rusia dalam sekejap. Waktu itu Jerman sedang mempersiapkan menembakkan gas klorin, sebuah gas beracun yang bisa membuat nafas sesak dan kulit terbakar. Sebenarnya pada waktu itu penggunaan gas beracun sangatlah dilarang oleh Konvensi Den Haag, di mana Jerman juga menandatanganinya, tetapi Jerman melanggarnya. Pada malam 6 Agustus 1915, pihak Jerman telah mempersiapkan serangan gas dengan hati-hati. Dengan sabar mereka menunggu arah angin yang tepat. Mereka memakai 30 baterai gas dan beberapa ribu silinder. Setelah persiapan selesai, tentara Jerman lalu menembakkan gas klorin ke arah parit tempat persembunyian tentara Rusia. Gas yang berwarna hijau tua tersebut menyebar dengan cepat dan tanpa disadari tentara Rusia, gas itu telah sangat dekat dengan parit mereka. Tiba-tiba seorang prajurit Rusia berteriak, "Gas!" Mendengar teriakan itu, beberapa prajurit berdiri dan melihat dari tembok parit tampak dinding kabut berwarna hijau tua mendekat. Tentara Rusia yang melihat kabut itu mulai panik. Mereka memperingatkan teman-temannya akan gas beracun yang mulai mendekat. Tetapi sayangnya mereka tidak memiliki masker gas. Dengan panik mereka lalu menggunakan perban dan kain lap untuk membuat masker. Sementara itu ketika kabut kematian sudah sampai parit, para prajurit yang tidak sempat membuat masker gas perlahan-lahan mulai ambruk di parit. Di sisi lain Letnan Kotlinski mulai merasakan nafasnya sesak. Udara di sekitarnya serasa terbakar. Kotlinski berusaha untuk memegang erat-erat masker yang dipakai serta mulai menutup matanya. Kotlinski mendengar jeritan dan tangisan para pria. Tidak ada yang bisa dilakukannya selain memegang erat maskernya agar tidak banyak menghirup gas beracun. Perlahan kesadaran Kotlinski pun hilang. Ia pun ambruk di parit. Setelah gas klorin mulai menghilang, prajurit Jerman mulai bergerak menuju parit pasukan Rusia. Tetapi gas klorin tersebut belum benar-benar hilang. Sisa-sisa gas masih ada dan membuat pasukan Jerman merasa sesak. Suasana malam itu pun sangat hening, hanya terdengar suara dari sepatu yang menginjak lumpur. Beberapa pasukan Jerman lalu memotong kawat berduri yang menghalangi jalan mereka dan tak lama berselang mereka sampai di parit pertama. Di sini keadaannya mengerikan, banyak tentara Rusia yang tewas sambil menutup mulut mereka. Juga banyak ditemukan mayat meringkuk di sudut parit. Mereka juga menemukan seorang prajurit Rusia yang sedang sekarat. Nafasnya sesak dan mulutnya mengeluarkan darah. Seorang prajurit Jerman lalu mengeluarkan pedangnya dan menebas tentara Rusia tersebut. Karena semua orang sudah tewas di parit pertama, tentara Jerman lalu menuju parit kedua. Sesampainya di parit kedua, kondisinya masih sama, tak ada perlawanan dan lebih banyak kematian. Para prajurit Jerman lalu menuju parit cadangan. Di sana mereka melihat sesosok bayangan orang muncul dari dalam kabut.
Mereka juga mulai mendengar suara langkah kaki. Ketika bayangan itu mulai terlihat jelas, tampak seorang muncul dengan keadaan tubuh yang sudah rusak serta memakai masker yang menutup mulutnya. Orang Jerman berpikir jika orang yang mereka lihat sudah mati. Tiba-tiba semakin banyak orang dengan kondisi tubuh yang rusak bermunculan lebih banyak. Darah tentara Jerman membeku, mereka sempat terpaku sejenak, sebelum akhirnya menjatuhkan senjata dan melarikan diri. Letnan Kotlinski ternyata memimpin gerombolan orang-orang yang dikira sudah mati tersebut. Dia lalu menyerang prajurit Jerman pertama yang ia temui. Rekan-rekannya pun juga mengikuti menyerang tentara Jerman dengan bayonet mereka. Akhirnya kedua kubu saling bertempur. Keadaan menjadi kacau, peluru pun berterbangan di saat yang sama dari kedua kubu. Tidak ada rencana atau persiapan apapun untuk menyerang pasukan Jerman, hanya kebencian yang mendalam yang membuat tentara Rusia terus mengobarkan semangatnya. Pihak Jerman tentu saja terkejut, mereka tak menyangka akan mendapatkan perlawanan yang berat. Sebagian tentara Jerman pun melarikan diri dari pertempuran untuk menyelamatkan hidupnya. Wajah menakutkan dan tekad tak tergoyahkan dari orang mati terbukti luar biasa. Menghadapi perlawanan yang berat, beberapa kompi pasukan Jerman pun datang untuk membantu. Tembakan artileri lalu menghujani posisi belakang Jerman. Di saat yang bersamaan, Letnan Kotlinski memimpin pasukannya menuju parit pertama. Akan tetapi ia berhasil ditembak. Dia pun terjatuh, sementara anak buahnya yang terus berlari maju ke depan. Tak lama kemudian, seorang prajurit membawa Kotlinski ke tempat yang aman. Letnan Kotlinski terluka parah dan tak bisa melanjutkan pertempuran. Dia lalu melihat Letnan Władysław Strzeżeryminski dan menyuruhnya untuk memimpin pasukan. Letnan Władysław menerima perintah itu. Dia lalu memberi hormat kepada komandannya dan melanjutkan serangan. Di bawah komando letnan baru, pasukan Rusia berhasil melakukan serangan balik kepada Jerman dan merebut kembali garis pertahanan. Sesampainya di parit terakhir, Letnan Władysław dan anak buahnya melihat mayat rekan-rekannya yang sudah gugur. Lalu dengan penuh amarah dan kebencian, mereka lalu menyerang pasukan Jerman tanpa ampun. Mereka berhasil menguasai parit terakhir dan entah melarikan diri atau mati, mereka menghilang ke dalam kabut. Meski serangan balik berhasil dilakukan oleh para orang-orang mati, tetapi Rusia terpaksa meninggalkan benteng Auschwitz 2 minggu kemudian setelah Jerman mengancam akan mengepung lokasi tersebut. Pasukan Rusia lalu memindahkan barang-barang berharga di benteng tersebut, seperti senapan dan amunisi. Pada malam tanggal 24 Agustus 1915, prajurit Rusia lalu meledakkan sisa-sisa benteng dan segera pergi. Dan pada tanggal 25 Agustus, orang-orang Jerman baru berani memasuki reruntuhan benteng. Setelah menderita luka tembak, Letnan Kotlinski meninggal pada hari yang sama saat dia memimpin pasukan yang tersisa untuk melawan Jerman. Dia kemudian mendapat penghargaan tertinggi Ordo Saint George pada tanggal 26 September 1916 atas keberaniannya melawan pasukan Jerman. Dia baru berusia 21 tahun waktu itu. Letnan Władysław juga mendapat penghargaan pedang Saint George atas keberaniannya selama pertempuran melawan Jerman. Dia terus bertugas di garis depan selama Perang Dunia Pertama. Meski dia menderita banyak luka, tetapi dia berhasil selamat. Setelah perang usai, dia menjadi seorang seniman lukis di tanah kelahirannya di Polandia. Pada tahun 1920 ia menikah dengan Katarzyna Kobro. Letnan Władysław meninggal pada tanggal 28 Desember 1952. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?